Voice of Indonesia. Dan pendengar, Anda sedang mendengarkan program Halo Diaspora ya, program kerjasama antara RRI Voice of Indonesia dan juga IDN Global nih pendengar. Dan narasumber saya hari ini adalah Zulkifli Abdullah Usin, ini diaspora di Kuwait dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja ya. Halo Pak Zulkifli, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Dora. Ya. Kabar sehat selalu dari Kuwait dan mudah-mudahan Jakarta juga sehat selalu. Sehat juga Pak di sini, alhamdulillah, luar biasa ya. Dan Pak Zulkifli Abdullah mungkin bisa cerita sedikit ya, di Kuwait ini sudah berapa lama ya dan kenapa akhirnya bisa menetap di sana? Ya, alhamdulillah saya sudah 21 tahun. Jadi sejak tahun 2003 berada di Kuwait. Dan saat itu memang kita ada kebutuhan kerja di Kuwait sebagai perawat di salah satu rumah sakit pemerintah di sini. Jadi sejak 15 Juni 2003 saya udah ada di Kuwait. Wah. Mbak Dora, maaf ya, kadang-kadang suaranya agak putus-putus nih. Kayaknya Jadi ada masalah makanya sinyal saya ya? tadi masih nebak-nebak ini kadang-kadang gitu. Ya kadang-kadang kalau hari Jumat kayak gini di Kuwait tuh koneksi internetnya banyak yang menggunakan, kan hari libur kalau di sini hari Jumat itu. Jadi kayaknya orang-orang di Kuwait tuh seluruhnya serentak mereka pakai internet. Nah itu dia, kita kebagian dikit banget. Kita kayaknya salah waktu ya Pak ya? Sebenarnya enggak juga sih. Oh, enggak juga. Cuman kadang-kadang kayak gitu, kalau hari libur kadang-kadang mungkin banyak orang yang menggunakan internet di sini sehingga begitulah keadaan di Kuwait. Oke, jadi menarik sekali. Sudah 21 tahun begitu kan di Kuwait, dan tentunya juga tergabung atau terafiliasi dalam komunitas diaspora Indonesia di sana ya Pak Zulkifli ya? Iya, betul sekali, dan kebetulan saya di sini saat ini menjabat sebagai salah satu dewan penasehat diaspora. Oke. Kebetulan kita kalau di Kuwait namanya Forum Diaspora Indonesia di Kuwait, jadi FDIK. Forum Diaspora Indonesia di Kuwait. Ini aktivitas kegiatannya seperti apa sih Pak Zulkifli? Ya banyak banget ya, dari segala macam kegiatan. Jadi kayaknya salah satu contohnya nanti sore itu kan ada pertandingan timnas usia 17 tahun dari Indonesia, dan kita pasti akan mensupport lomba tersebut. Jadi 2 hari yang lalu kita melawan tuan rumah Kuwait dan alhamdulillah kita menang 1-0. Jadi nanti kita juga akan mensupport kegiatan olahraga tersebut. Bahkan karena adik-adik kita pemain bolanya itu diamnya atau bertempat tinggalnya di Millennium Hotel di Kuwait yang nggak terlalu jauh dengan kita. Jadi seringkali kita juga berkunjung ke sana untuk bersilaturahmi dengan mereka. Namun juga selain kegiatan olahraga juga banyak kegiatan-kegiatan lain ya. Jadi banyak sekali lah kegiatan di sini tuh. Kegiatan-kegiatan dari seni, dari olahraganya, dari silaturahmi dengan semua masyarakat. Bahkan kita punya taman pendidikan Al-Quran juga di sini. Kemudian ini tadi pagi juga teman-teman yang goes, yang hobi goes, ini lagi pada goes di daerah sekitaran pantai di Kuwait. Wah, karena seru. cuaca sekarang lagi enak banget untuk dinikmati dengan bersepeda. Wah, seru banget nih Pak ya, apalagi ketemu teman-teman setanah air begitu ya. Bakalan seru banget. Jadi sebagian besar nih Pak diaspora Indonesia di Kuwait itu memang berprofesi sebagai apa sih Pak? Jadi kalau profesinya itu banyak ya. Ada di perminyakan. Jadi ketua diaspora saat ini Pak Bilman Marpaung itu beliaunya di dunia perminyakan. Kemudian banyak juga di dunia kesehatan, terutama keperawatan di rumah sakit. Kemudian banyak juga teman-teman dari Bali, biasanya mereka di dunia hospitality ya, di spa gitu.
kemudian banyak teman-teman di perhotelan juga. Banyak lah pokoknya di segala bidang insya Allah ada di sini. Wah, keren ya. Ternyata banyak juga diaspora Indonesia di sana ya Pak ya. Sekitar Sekitar 6.000-an orang kalau dilihat dari jumlah pemilu kemarin ya. beberapa bulan yang lalu ya. Luar biasa Iya, betul, sekali. betul. Aktivitasnya juga. Kebetulan saya salah satu panitia pemilu juga. Oke. PPLN begitu Pak kemarin ya. Betul, betul. Jadi memang aktivitasnya banyak banget dan juga ikut mempromosikan seni dan budaya Indonesia ya Pak. Gimana sih respon Kuwait terhadap seni budaya dan kuliner Indonesia sendiri Pak? Ya kalau respon Kuwait sebenarnya dengan Indonesia sangat baik banget. Jadi kitanya juga sangat menghormati budaya mereka. Mereka juga dengan kedatangan kita juga pasti merasa terbantu kan. Karena masyarakat di sini itu jumlah masyarakat asli dengan pendatang tuh lebih banyak mendatangnya loh. Jadi kalau diperkirakan tuh masyarakat aslinya 1.500.000 penduduk, sedangkan pendatangnya itu bisa sampai 2.500.000. Jadi mereka sekarang tuh kayaknya membatasi juga untuk kedatangan para tenaga asing. Bahkan Kuwait kan bukan negara turis ya, jadi mereka nggak pernah mengeluarkan visa turis gitu. Jadi memang benar-benar negara yang saya kira termasuk salah satu negara strict ya untuk menjaga kedaulatan negara mereka lah gitu. Jadi justru lebih banyak tenaga asingnya ya. Ini menarik sekali loh, fakta yang menarik tentang Kuwait ya Pak ya. Dan ini memang penghasilan utamanya dari minyak ya Pak ya? Betul sekali, dari minyak mereka. Salah satu negara yang paling makmur kalau menurut saya, dan salah satu bukan salah satu ya, merupakan mata uang tertinggi di dunia. Sekarang sudah berapa Pak? H1 Kuwait mata uangnya apa ya Pak ya? Kuwait dinar. Satu Kuwait dinar. Berapa rupiah Pak? Kuwait dinar. Ya, KD. Sekarang sekitar 51.000 rupiah. Wow, tinggi sekali ya, udah ngalahin dolar dan juga pound sterling ya. Jauh banget. 3 kali lipat dari dolar, 2 kali lipat dari pound sterling. Iya. Jadi kalau bawa Kuwait dinar ke Indonesia kayaknya udah kipas-kipas ya Pak. Enggak juga, sama aja sih sebenarnya kalau dihitung-hitung itu. Oh, sama. Cuman ya? kalau saya boleh ngasih masukan ke pemerintah kita tuh ya, kalau bisa 003 di belakang kita itu dibuang lah gitu. Gimana caranya lah nggak tahu, itu masalah perekonomian kan. Karena kadang-kadang kita malu banget kalau ditanya gitu. Oh, kamu kirim uang berapa? Wih, berjuta-juta katanya. Wih, kamu sangat kaya raya sekali gitu. Padahal sama aja, saya bilang itu sama aja. Nanti di Indonesia, emang di Indonesia harga beras berapa sampai digitunya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau di luar negeri kayak gini memang benar-benar malu ya sama negara lain. Kalau udah beraskan kurs mata uang itu. Iya, betul. Tapi perbandingannya mungkin ya Pak, perbandingannya satu Kuwait dinar itu bisa beli apa? Itu kayaknya yang kita bisa tahu ya. Ya, sekarang kalau berdasarkan harga beras, 5 kilogram beras di sini sekitar 2,5 dinar. 2,5 dinar berarti kira-kira 125.000 5 kilogram beras. Itu sudah bisa. Dan di sini banyak loh yang harga-harga yang disubsidi ya, harga-harga yang disubsidi oleh pemerintah mereka gitu. Jadi kadang-kadang kayak harga gula, kalau menurut saya di sini nggak punya pabrik gula, tapi mereka harga gulanya lebih murah loh di sini. Di sini 1 kilonya itu paling nggak sampai 10.000 harga gula loh, karena disubsidi. Padahal mereka nggak punya pabrik gula, nggak punya pohon tebu, kan nggak punya tanaman di sini mereka. Tapi mereka punya sumber minyak Pak, masalahnya. Kalau dilihat dari sembako ya, gitu. Iya betul, mereka minyak, mereka benar-benar yang dikelola adalah minyak mereka. Itu
bedanya ternyata di situ ya, kebijakan juga Pak kalau soal menentukan harga begitu ya, kebutuhan pokok itu kebijakan dari pemerintahnya untuk melindungi warganya ya. Walaupun itu karena dari segi pendapatannya juga sudah tinggi begitu ya. Tapi Betul. untuk biaya hidup Kalau menurut saya sih selama 21 tahun di sini melihat warga negaranya itu nggak ada yang miskin. Oke. Berarti kriminalitas kecil ya Pak ya? Kecil. Kalau kriminalitas di sini kecil banget karena parkir mobil di sembarang tempat istilahnya nggak punya garasi khusus di sini. Oke. Jadi kita parkir mobil ya udah di depan gitu, nggak ada ya istilahnya ngambil ban mobil apa spion gitu kan. Kalau di Indonesia aduh harus punya garasi dulu Betul. kan kalau punya mobil. Kalau di sini nggak perlu gitu. Tapi angka kecelakaan di sini sangat tinggi sekali. Oke. Karena memang mereka seolah-olah kayak bebas gitu. Bukan bebas juga sih sebenarnya, ada batasan tertentu, kita maksimal di jalan raya itu kan 120 km per jam. Cuman saya pernah sih sekali nanya teman polisi Kuwait gitu ya, teman polisi gitu. Nah itu Lamborghini kenapa boleh itu kenceng banget itu. Terus dia bilang, ya dia beli Lamborghini buat apa kalau nggak buat kenceng-kencengan kayak gitu buat. Jadi biarin aja. Mobil kita juga nggak bisa ngejar mobil dia katanya. Cuman kita tahu itu plat mobilnya siapa gitu. Paling juga gitu aja sih mereka bilangnya. Berarti di sana udah sering banget ya Pak ngeliat Lamborghini ya Pak Zulkifli ya? Ya udah biasa Udah lah kayak biasa ya? gitu. Bahkan kita kadang-kadang kalau iseng-iseng, iya makanya. Kalau di sini mobil-mobil mewah banyak. Udah banyak banget kalau mobil-mobil mewah banget. Jadi kita kalau mengikuti gaya hidup mereka nggak bakal habis. Jadi kalau Betul, kita betul. mah nyantai aja, mobil ya yang penting bisa jalan gitu aja. Tapi penasaran ya Pak, di sana ada ini nggak sih Pak kendaraan umum? Kalau semuanya punya mobil mewah, kayaknya kendaraan umum nggak laku ya Pak di sana? Kendaraan umum yang menggunakan biasanya para pendatang. Jadi para pekerja atau pendatang yang orang Kuwaitinya sendiri nggak pernah mereka kayaknya pakai kendaraan umum gitu. Karena mereka kalau menggunakan kendaraan umum pun kayaknya kalau dengan menunjukkan kartu KTP mereka aja udah gratis. Mereka pendidikan di sini gratis, kesehatan gratis. Kesehatan tuh kalau nggak bisa ditangani di dalam negeri, mereka dikirim ke luar negeri gratis. Oke. Sehingga kalau menurut saya ya udahlah, mereka apa sih gitu. Tiap anak, kebutuhan anak juga ada allowance-nya ya. Jadi mereka punya tunjangan, ada tunjangan untuk anak, untuk keluarga yang nggak bekerja pun dapat tunjangan. Kalau udah bekerja kayaknya baru dilepas itu tunjangannya. Oke. Itu berlaku juga untuk permanen residen ya Pak? Enggak, kalau permanent resident nggak dapat apa-apa. Nggak Kita dapat. pendatang aja. Kalau kita nggak kerja nggak ada bakalan dapat makan. Kirain ada Pendidikan kita kebijakan. tetap bayar. Jadi kalau kita bawa anak, pendidikan tetap bayar. Kemudian kesehatan kita juga tetap bayar. Oke. Walaupun kita udah bayar insurance, makanya pernah dikomplain kan. Kita udah bayar insurance tapi obatnya kok tetap itu aja gitu. Ya mereka bilang ya itulah katanya. Kalau mau ya tetap tinggal di Kuwait, kalau enggak ya udah pulang aja ke kampung kamu. Semudah itu ya. Betul, Suruh betul. pindah Mereka ya. mah orangnya nyantai aja gitu. Siapa yang butuh gitu, ayo tinggal siapa yang butuh. Lu yang butuh apa gue yang butuh? Wah, luar biasa ya. Ternyata tadi karena semuanya disediakan gitu ya, di provide sama pemerintah. Tadinya udah niat ya kayaknya enak nih tinggal di sana ya. Ternyata permanen residennya bayar juga. Betul. Nggak jadi deh. Lalu untuk kalau mereka sendiri Pak dari segi kuliner dan yang lainnya itu, mereka kenal nggak sih kuliner Indonesia Pak? Masyarakat Kuwait? Kita di sini ada restoran Indonesia. Jadi restoran Indonesia satu-satunya namanya Selera Kita. Itu ownernya orang Indonesia, chefnya juga orang Indonesia semuanya. Nah itulah biasanya yang kita perkenalkan kepada masyarakat Kuwait. Gitu. Tetapi biasanya sih mereka orang-orang yang udah pernah ke Indonesia, mereka pengen tahu di mana sih restoran Indonesia yang ada di Kuwait itu. Gitu.
Mm-mm. Cocok gak sih Pak? Walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga orang-orang ibu-ibu yang di rumah-rumah itu yang pinter-pinter masak, mereka juga kadang-kadang bikin order gitu. Siapa yang mau pesan makanan Indonesia? Kayak saya kan termasuk bapak-bapak yang susah masak kan, jadi pengen makan Indonesia ya pesen sama mereka Oke. gitu. Membantu saudara ya Pak? Betul sekali, membantu sesama warga negara Indonesia. Lah, gitu. Betul. Respon mereka terhadap masyarakat Indonesia ini cocok gak sih di lidah orang Kuwait Pak? Kalau mengenai masakan Indonesia sebenarnya ada yang cocok, ada yang enggak tentunya gitu. Jadi mereka kayaknya lebih suka cenderung ke sate atau bakso itu. Kalau kayak nasi goreng pun mereka kayaknya belum masuk, Belum cocok ya? karena mereka jarang juga makan nasi kan. Oke. Nasi buat mereka itu ada makan siang di sini. Kalau sarapan mereka biasa roti, malam juga mereka tidak menggunakan nasi biasanya. Oke. Rendang Pak? Rendang itu kalau buat kita aja suka. Kalau buat warga negara Kuwait kayaknya juga kurang ya, karena pedesnya itu mereka yang nggak suka. Bumbunya terlalu tajam ya Pak ya? Betul, ada bumbu yang terlalu tajam buat mereka. Oke, jadi memang Tapi tetap kita cobakan untuk mereka mau menikmati makanan Indonesia gitu. Oke, luar biasa sekali. Dan nanti sore ya Pak ya ada pertandingan U17 ya Pak ya? Nggak sabar nih. Pertandingan U17 nanti sore. Betul. Nanti sore kita melawan Kepulauan Mariana. Kepulauan. Mereka kemarin dikalahkan oleh Australia 11-0. Wow. Nah, ini mudah-mudahan kita akan lebih agresif banyak ya? menggolkan ke mereka nanti. Kita lebih agresif ya Pak ya? Negara kurang terkenal lah itu, katanya dekat-dekat Guam sana, dekat-dekat pulau kecil kayaknya. Ya tentunya kita terus dukung timnas Indonesia ya Pak di sana nih di Kuwait dan sedang bertanding ya. Betul. Mudah-mudahan nanti kita menang lagi lah. Amin. Lawan tuan rumah aja kita bisa menang, apalagi lawan pendatangnya. Mantap, amin. Itu prinsip kita, supaya bisa kita tetap menang. Ya, seru banget nih Pak. Terima kasih ya sudah menyediakan waktu nih ngobrol bersama kami Voice of Indonesia. Sukses terus nih untuk para diaspora dimanapun berada ya, khususnya dengan diaspora di Kuwait. Salam ya Pak untuk teman-teman di sana. Kalau nonton pertandingan itu kan salah satu hiburan juga di Kuwait, karena di Kuwait itu tidak ada hiburan yang banyak banget gitu. Maksudnya Pak, tadi Bapak bilang apa? Nonton bola tuh jadi hiburan di sana ya Pak ya? Memang tidak ada bioskop ya Pak? Atau acara mall atau apa? Ada, mallnya di sini mall terpanjang yang ada di Timur Tengah. Jadi mallnya itu bisa dibuat jogging kalau musim panas. Oke. Di sini kalau musim panas itu kan Kuwait itu kan seolah-olah kayak intipannya neraka gitu. Kalau panas itu bisa sampai 55 derajat. Iya, betul. Kalau dingin saya pernah merasakan di sini tuh -4. Sampai minus. Makanya kata teman-teman, ya kalau mau ngerasain neraka, intipannya neraka, bukan nerakanya sih, intipannya neraka di Kuwait tuh dirasain. Panasnya panas banget, dinginnya dingin banget. Wah, ini beda suhunya ekstrim ya Pak. Makanya kalau jogging aja, kita kalau jogging kalau di musim panas itu kita larinya ke ini, di mall-mall itu dibuka khusus untuk olahraga di dalam itu. Oke. Jadi memang lebih ke hiburannya lebih ke olahraga ya Pak ya, nonton bola dan juga sport gitu di mall ya Pak ya. Iya. Kalau acara-acara seni di sini itu hampir tidak ada kalau menurut saya ya. Kalau kayak live musik itu nggak ada. Terus apalagi dance gitu. Oke. Dance itu juga ada beberapa kayak pertemuan untuk seluruh diaspora sedunia gitu ya mungkin ya. Nah itu mereka dance tapi ya harus tertutup dalam artian
apalagi untuk ceweknya. Cowoknya aja tertutup, nggak boleh terlalu terbuka, nah, apalagi untuk cewek-ceweknya gitu. Oke. Pertunjukan drama, teater begitu nggak ada Pak ya? Nggak ada, kalau nggak ada ini jarang banget. Mereka kalau bioskop pun banyak editannya ya, banyak dieditnya gitu. Jadi Nggak seru kadang-kadang ya? kita juga nontonnya Nggak seru ya? banget ini. Kayaknya Iya. enakan nonton di ini ya, YouTube. di YouTube atau nggak Netflix ya Pak? Betul. Jadi mendingan nonton di rumah pada nonton di rumah gitu. Oke. Jadi kalau ke mall gitu itu ya cuman bener-bener kayak refreshing aja. Refreshing tapi ya nggak refresh banget gitu. Yang penting kalau keluar. saya pribadi biasanya kumpul sama teman-teman Indonesia ke pantai, kita makan bareng di pantai, ngobrol-ngobrol gitu. Kalau pantainya sendiri Bahkan Pak? kadang-kadang ada gathering, Oh, gitu. ada gathering tertentu di pantai atau di padang pasir, bahkan ke padang pasir sana. Oke. Pantainya bagus Pak, apa bagusan pantai Indonesia? Kalau pantai di sini itu kan kita biasanya memilih yang tidak berbayar. Kalau tidak berbayar itu, kalau menurut saya penataannya lebih bagus. Jadi kayak pantai-pantai di Bali, istilahnya yang tidak berbayar itu kan udah diatur, ditata ya, kayak di Kuta gitu kan ya. Itu kan sepanjang jalur tuh ditata. Nah kayak itulah yang terjadi di Kuwait juga kayak gitu. Jadi pasirnya, apanya semua itu udah ditata. Dan itu sepanjang pantai. Wah. Jadi kita bisa milih, ada yang pakai pohon kurma, ada yang pakai bener-bener pasir, ada yang dikasih dengan rumput-rumputan gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Oke, tapi untuk bawah laut masih kayaan Indonesia ya Pak? Iya betul, kalau untuk laut ya bagusan Indonesia lah di sini. Tapi untuk mengurangi rasa jenuh di Iya, betul. apartemen gitu ya mendingan kita ke sana. Kita ke pantai ya Pak ya. Oke. Pak Zulkifli terima kasih nih Pak udah ngobrol seru nih. Ini baru beneran berakhir ya, nggak kayak tadi ya tiba-tiba ya. Sama-sama ya Ibu Dora, makasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bergabung dengan Radio Republik Indonesia. Salam juga untuk teman-teman diaspora di sana ya Pak. Insya Allah saya sampaikan ini karena saya share juga ke teman-teman. Jadi mudah-mudahan mereka juga pada dengerin. Ya betul. Dan kita juga mendukung untuk timnas U17 nanti sore yang akan bertanding nih ya di sana. Pokoknya support dan doa dari tanah air ya Pak Zulkifli. Amin. Insya Allah kita pasti menang. Amin, Pasti menang, amin, insya Allah. amin. Voice of Indonesia.